Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Jumat Pekan Biasa ke-13 1 Juli 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kapan seorang mengalami sukacita atau kegembiraan sejati? Ada saat ketika seseorang diterima apa adanya dengan segala kelemahan dan dosanya. Ketika seseorang tidak diperhitungkan kesalahan masa lalunya. Ketika seseorang dikunjungi oleh orang yang disegani oleh semua orang. Itulah saat-saat ketika relasi atau hubungan dengan orang lain dipulihkan kembali. Orang tidak takut menjadi dirinya apa adanya, sehingga akan bergembira dan berbagi kepada sesama. Berbahagia dan bergembiralah para pendosa, karena Tuhan sedang mendatangi Anda. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus bergaul dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tentu saja Yesus juga mau bergaul dengan orang-orang Farisi. Hanya sayangnya, mereka itu tidak mau bergaul dengan Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Tuhan memberi kegembiraan sejati. Orang-orang berdosa dan para pemungut cukai merasa dimengerti, diterima, dan diakui. Dengan pengakuan bahwa mereka berharga, mereka pun akan berubah menjadi baik. Kegembiraan sejati dimulai dari perjalanan mengakui kelemahan dan dosa. Pengakuan itu membuat manusia menyadari ia membutuhkan Tuhan, Sang Penyembuh. Manusia tidak dapat menyombongkan diri dan tinggi hati. Cepat atau lambat, Tuhan sendiri akan datang bergaul serta menyembuhkan dosa dan kelemahan. Pada saat itulah, kegembiraan akan mengalir dan pada akhirnya mengalirkan rahmat kepada sesama.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama meneladani sikap Yesus pada hari ini dengan mau menerima orang lain tanpa memandang status ataupun latar belakangnya. Semoga dengan demikian iman kita semakin dikuatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.